tahun 1972 mendefinisikan evaluasi formatif mengacu pada penggunaan tes dan prosedur evaluatif lainnya saat kursus dan program instruksional sedang berlangsung. Nah, menurut ilmuwan itu salah satu ciri khas dari teknik evaluasi formatif yang dikemukakan oleh Scriven itu adanya kursus atau jam tambahan seperti itu. Terus adanya program instruksional. Nah, seperti guru memberikan instruksi secara langsung. Nah, kemarin dari jurnal ada contoh langsungnya ya. Ada contohnya lah. Nanti mungkin bisa kita buka untuk contohnya, untuk contoh instruksionalnya. Terus menurut Niemi, penilaian formatif bersifat preskriptif daripada deskriptif. Guru sebelum memulai pengajaran harus memperhitungkan banyak pengetahuan awal dari siswa. Jadi di sini menurut Niemi, guru harus mengetahui gitu pengetahuan awal itu dari siswa itu seperti apa gitu sebelum memulai pelajaran. Pengetahuan awal ya Mas ya. Jadi ya pengetahuan prasyarat konsepnya dia udah. Ya, jadi guru harus mengetahui prasyarat konsep dari suatu materinya seperti itu. Terus selain itu penilaian ini juga berfokus pada proses representasi eksternal. Nah, ini untuk pemberian evaluasi formatif itu biasanya di akhir setiap unit pembelajaran itu untuk evaluasinya. Terus di akhir seluruh pembelajaran. Terus yang terakhir itu ada total kursus di akhir setiap unit. Nah, ini yang pertama di akhir setiap unit pembelajaran ya, misalnya di satu matkul, di satu mata pelajaran di situ di akhir biasanya ada evaluasinya. Terus ada juga di akhir seluruh pembelajaran mungkin selama setengah semester ataupun satu semester seperti itu. Terus ada total kursus di akhir setiap unit. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini saya kurang paham ya. Mungkin nanti dari Mbak. Mas, ini jurnalnya itu menceritakan penelitian di tempat kursus atau course-nya di sini yang dimaksud mata kuliah di suatu perguruan tinggi, nggak diceritakan? Kalau di jurnal yang saya review ya Bu, itu secara umum sih Bu. Oh, umum. Oke. Ya, jadi tidak dijelaskan itu di pembelajaran di mana. Oke. Ya. Tapi kemarin memang ada contoh itu di suatu kelas gitu, tapi juga ada tambahan jam kursus gitu. Kalau ya yang saya review kemarin. Sip. Terus ini ada siklus evaluasi pendidikan menurut Scriven. Nah, yang pertama itu siklus panjang, di mana evaluasi itu dilakukan selama bertahun-tahun. Jadi kedua siklus pendek yang dilakukan dalam 10 menit. Nah, biasanya ini dilakukan langsung oleh guru ya. Itu di kelas, misalnya langsung pembelajaran. Misalnya hari ini ada mata pelajaran. Nah, nanti sebelum pembelajaran itu seharusnya guru sudah bisa mengevaluasi, oh ada perbaikan apa nih untuk pembelajarannya seperti itu. Terus yang terakhir ada siklus menengah. Nah, ini fokus dalam banyaknya permasalahan dalam studi. Nah, untuk fokus menengah ini biasanya seperti di akhir pembelajaran tadi itu biasanya waktunya memang cukup menengah juga gitu, misalnya dalam setengah semester ataupun satu semester penuh seperti itu. Terus ini ada kelebihan evaluasi formatif. Yang pertama, memberikan informasi yang cukup kepada guru untuk memodifikasi pengajaran. Yang kedua, membantu dalam merumuskan program remedial individu dan kelompok. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada siswa dan juga guru. Yang keempat, memfasilitasi retensi dan transfer pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan guru untuk menyesuaikan kembali pengajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kemarin yang jadi penekanan juga ya buat teman-teman, mungkin salah satu kelebihan evaluasi formatif itu guru itu bahasanya ya? Ya kayak guru itu mencari tahu tentang
gimana sih? Jadi kan kebutuhan siswa itu kayak memenuhi kebutuhan siswa. Iya, memenuhi kebutuhan siswa. Kemarin itu salah satu poinnya. Jadi memang kebutuhan siswa itu apa aja gitu kan. Jadi guru lebih memenuhi kebutuhan siswa itu salah satu Jadi misalnya gini Mas, jadi kalau misalnya dia sudah menempuh suatu unit perkuliahan atau materi tertentu, kemudian dilakukan tes gitu kan, ternyata hasilnya belum memuaskan, lah terus nanti siswanya ditanyain sebetulnya kamu yang nggak paham di bagian mana gitu kan, kamu perlu pendampingan apa, perlu bimbingan apa gitu kan, ya itu yang dipenuhi ya, dicoba dipenuhi oleh guru. Oke. Baik. Mungkin bahasa lebih mekrok-mekroknya seperti itu. Monggo lanjut. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 6, siswa dapat mengubah perilaku mereka setelah mendapat umpan balik dari evaluasi ini. Terus yang ketujuh, memberikan penguatan kepada orang-orang yang berprestasi tinggi. Dan yang terakhir, dapat berfungsi sebagai perangkat evaluasi diri bagi peserta didik. Nah, ini untuk kekurangan evaluasi formatifnya. Yang pertama, sulitnya pemahaman dalam meningkatkan penggunaan strategi penilaian formatif oleh guru. Nah, kemarin kalau dari jurnal yang saya review itu, beberapa guru itu sulit untuk memahami strategi dari evaluasi formatif ini gitu. Jadi kurang tahu ya, kemarin saya juga cari alasannya itu kenapa, tapi dari jurnal itu hanya mencantumkan ini aja, sulitnya pemahaman guru untuk penggunaan strategi ini gitu. Terus yang kedua, perlunya menciptakan TLC atau Teacher Learning Communities yang berfokus pada penilaian formatif dan menunjukkan potensi terbesar untuk meningkatkan praktik mengajar dan prestasi siswa. Nah, yang kedua itu perlunya penciptaan suatu komunitas guru mengajar ya, karena tadi kan salah satu siklus evaluasi kan tadi kan secara panjang kan. Nah, itu setelah dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, di sini salah satu kekurangannya harus penciptaan TLC ini, karena memang ini kan harus penilaiannya secara besar gitu, karena waktunya juga panjang juga. Terus yang ketiga, menurut Black and William tahun 1998 bahwa penilaian formatif dalam siklus menengah hanya menunjukkan dampak kecil pada pembelajaran siswa. Nah, ini salah satu penelitian dari Black William juga terkait formatif siklus menengah. Terus yang terakhir, perlu melakukan perubahan substansial dalam skala besar dan perlu fokus pada perubahan yang mudah untuk dihasilkan. Terus ini ada teknik evaluasi sumatif. Nah, kemarin untuk teknik dari jurnal yang saya baca itu kebanyakan isinya itu terkait evaluasi formatif ya. Terus akhirnya kemarin saya nambah jurnal, dan ternyata memang jurnal yang kedua yang saya cari itu ternyata juga sedikit banget gitu Bu. Jadi kemarin memang untuk evaluasi sumatifnya kebanyakan dari Mbak Hanun. Tapi kemarin sedikit tahu ya saya untuk teknik evaluasi sumatifnya. Nah, untuk teknik evaluasi sumatif dilakukan di akhir sesi untuk mengukur keseluruhan dari pencapaian yang diperoleh oleh siswa. Ujian tahunan internal atau eksternal adalah salah satu contoh evaluasi sumatif. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menyatakan gagal atau lulus produk, di mana di sini dalam artian produk pengajaran. Nah, biasanya kalau teknik evaluasi sumatif mungkin sering kita lakukan ya, mungkin UTS, UAS dan lain sebagainya. Atau mungkin dari guru biasanya kan juga ada sebelum UTS itu ada ulangan terlebih dahulu ya. Nah, itu salah satu teknik evaluasi sumatif yang dikemukakan oleh Scriven. Nah, Prevensi Scriven yang muncul dalam seri monografi pertama tentang evaluasi kurikulum yang diterbitkan oleh American Educational Research Association condong ke evaluasi sumatif, yaitu melakukan evaluasi akhir dari proyek atau orang. Nah, dari jurnal saya baca juga kemarin dari teknik evaluasi formatif ya. Nah, kemarin itu salah satu kekurangannya itu dari guru itu ternyata salah menerapkan gitu. Guru itu ketika melakukan evaluasi formatif, ternyata apa yang dilakukannya ternyata bukan evaluasi formatif gitu. Ternyata evaluasi sumatif gitu. Jadi sering kebalik-balik gitu. Itu salah satu kemarin yang saya baca, ternyata itu salah satu kekurangannya dari di lapangannya ya, mungkin yang dilakukan oleh guru. Terus ini ada kelebihannya.
Yang pertama itu untuk mengetahui jika siswa telah paham terkait materi yang telah diajarkan oleh guru. Yang kedua, dapat menyatakan ketercapaian. Yang ketiga, dapat membuat record akademik. Yang keempat, memberikan kesempatan. Yang kelima, dapat meningkatkan individu. Yang keenam, dapat mengidentifikasi kelemahan. Yang ketujuh, keberhasilan pelatihan dapat diukur. Terus ini ada permasalahan evaluasi pendidikan menurut Scriven. Yang pertama, banyak guru yang mencoba melakukan penelitian yang awalnya dirancang untuk tujuan sumatif, namun malah yang dimaksud yaitu tujuan formatif. Nah, ini tadi sudah sedikit saya singgung ya, bahwa banyak guru yang mencoba melakukan penilaian yang awalnya untuk tujuan sumatif tadi, namun malah akhirnya digunakan tujuan yang dicapai ya, atau yang realisasinya ternyata tujuan evaluasi formatif. Terus yang kedua, siswa yang mendapatkan tugas secara terstruktur hanya mendapatkan apa yang diarahkan oleh guru. Jadi di sini siswa ketika guru mungkin lebih apa ya, guru mengajarkan kepada siswa, terus guru tidak membuat siswa itu berpikir kritis gitu, jadi tidak ada kreativitas gitu dari siswa. Nah, di situ ternyata di sini kan guru mengarahkan kepada siswa gitu, tetapi dari siswa tidak dapat berkreativitas gitu, mungkin berkreasi. Nah, itu mungkin salah satu yang saat ini di kurikulum 2013 kemarin ya, salah satunya siswa guru untuk mengajar di depan kelas itu dikurangi gitu kan. Tujuannya salah satunya siswa untuk biar berkreasi, biar bisa mungkin mengkritisi, salah satunya hal itu. Terus yang ketiga, sifat domain yang digunakan oleh guru harus dirubah. Nah, ini membuatnya relatif mudah untuk beralih dari pemantauan penilaian terhadap siswa. Yang dimaksud di sini ada contohnya, apakah pembelajaran sedang berlangsung, ke diagnosa apa yang tidak dipelajari, ke tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada contoh evaluasi formatif dan sumatif. Yang pertama, dari evaluasi formatif, diskusi dalam kelas, itu bisa dilakukan diskusi, terus kuis, terus ada kerja kelompok juga, itu ada kuis mingguan. Nah, mungkin kuis mingguan ini tadi ya siklus menengah, nah itu mungkin masuk ke siklus mingguan. Sedangkan kuis ini biasanya bisa dilakukan tergantung dari guru ya, mungkin ada yang tahunan, mungkin UTS atau UAS, atau mungkin langsung pada hari itu juga untuk mengetes ketercapaian dari atau pemahaman dari siswa. Terus ada tugas menulis refleksi 1 menit. Nah, ini mungkin tadi siklus pendek ya untuk evaluasinya. Terus pekerjaan rumah, dan yang terakhir itu ada survei. Terus untuk evaluasi sumatif, ujian buatan instruktur, terus ada tes standar, ada proyek akhir, final essay, presentasi akhir, laporan akhir, dan akhir. Ini kayaknya evaluasi sumatif kebanyakan evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran ya. Biasanya mungkin karena tadi tujuannya kita ketahui bahwa untuk mengetahui selanjutnya ketercapaian dari guru, bagaimana guru mempelajarkan materinya. Nah, ini untuk grafiknya atau apa ya ini ya, diagram. Nah, ini Mbak Hanun udah join belum ya? Sudah. Oh, sudah. Mungkin Mbak Hanun mau membantu menjelaskan ini, Mbak Hanun. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, baru bergabung karena baru bisa masuk. Ya. Monggo Mbak An. Ya, terus ini tentang grafik untuk perbedaan dan juga diagram. Iya, diagram. Perbedaan dan kesamaan antara evaluasi formatif dan sumatif. Untuk yang formatif itu merupakan bagian dari proses instruksional dan dapat membantu guru dalam memodifikasi metode mengajar dan pembelajaran di masa datang berdasarkan kebutuhan dan meningkatkan pembelajaran. Kemudian untuk evaluasi sumatif itu menyatakan apa yang murid ketahui pada waktu tertentu atau pada akhir pembelajaran, dan tujuannya itu untuk meningkatkan performa sekolah secara keseluruhan. Dan kesamaan dari keduanya antara evaluasi formatif dan sumatif itu keduanya adalah
cara untuk mengevaluasi murid, dan dalam mengevaluasi murid itu dilakukan secara efektif dan dapat digunakan sebagai feedback untuk murid dan membantu rencana belajar di masa mendatang. Mungkin sekian, dan ini untuk daftar pustaka dari presentasi yang telah disampaikan dari kami. Terima kasih, Bu. Mungkin itu presentasi dari kami. Monggo Bu. Mohon ditayangkan satu jurnal yang paling informatif menurut Mas Gayuh dan Mbak Hanun, monggo. Yang mana Nun? Semuanya marai bingung le moco. Yang mana terserah, Mas. Nanti dikirim ke grup ya, Mas ya. Oh iya. Yang punya yang mana Nun? Pakai yang ini apa yang ini? Yang sumatif lah, Mas. Yang sumatif. Bentar. Ini punyanya Hanun nih. Evaluatif sumatif. Bentar, ini kayaknya Hanun ngirim. Nah ini Bu untuk jurnalnya Bu. Oke, ini dari mana? Kashmir, India. Oke. Atau banget, Mas. Europe Journal. Oke, terus ke bawah, Mas. Ini cukup banyak pengertiannya ya. Oke, ke bawah lagi. Rationale of the study. Oh, ini dia fokus ke program pembelajaran ya. Jadi dia ada formatif teknik untuk meningkatkan pembelajaran. Oke, lanjut. Oh, lagi. Sebentar, stop. Ini ya, tadi yang sudah dijelaskan. Oke, sumatif teknik. Oke, lanjut ke bawah. Ya, ada ini ya. Ini apa, Mas? Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu apa ini? Ini Bu, advantage. Oke. Of summative evaluation. To know the student have understood. Oke, jadi yang ingin tahu bahwa sumatifnya ya, ini terus determine achievement, ke bawah lagi. Ini cukup jelas sih, anunya perbedaannya. Tadi ini udah dimasukin belum Mas, yang formatif sumatif ini perbedaannya? Sudah Bu yang ini. Sudah ya, survei. Oh iya, tadi sudah ada ya tekniknya ya, itu diskusi di dalam kelas, terus clicker question, low stake group work, weekly quiz ya. Oke, ini juga bisa ditiru Anda ya kalau misalnya Anda melakukan evaluasi program pembelajaran. Terus metodologinya dari mana dia tahu pakai? Tidak disebutin secara khusus ya. Oke, baik, ke bawah. Nah, ini rekomendasinya ini ya, clear criteria for that definisi. Jadi student bisa self reflection, give student detail at terus ke bawah. Oke, ada rubriknya juga ya, use rubric, design clear effective question, assess comprehensiveness. Conclusionnya apa?
Dia ada penekanan nggak lebih diutamakan formatif atau sumatif atau kedua-duanya balancing gitu Mas? And the key of effective formative assessment is dictated by summative assessment has served with improving teacher. Berarti di sini Mas ada satu kesimpulan juga yang saya tidak tahu tadi sudah lupa yang disampaikan. Jadi justru kalau untuk formatif itu akan efektif apabila adanya umpan balik ya kepada siswa. Kemudian kalau sumatif itu bisa memandu guru untuk memperbaiki metode pembelajarannya. Oke. Seperti yang sudah kita bahas di mata kuliah evaluasi sebelumnya ya. Oke, terus ke bawah. Oke, cukup. Baik. Nah, ini kalau evaluasinya itu untuk program pembelajaran, ya kan? Nah, kalau saya yakin kalau di sekolah itu Mas Gayo sudah punya pemikiran sama Mbak Hanun. Kira-kiranya evaluasi kalau misalnya Anda diminta untuk melakukan evaluasi dengan model formatif dan sumatif, kira-kira programnya apa, Mbak Mas? Yang bisa dievaluasi secara kontinu, ada umpan balik, kira-kira apa coba? Apa ya Bu? Kemarin belum diskusi sampai situ Bu. Enggak, bayangin aja sekarang. Kira-kira kalau ingat masa SMA, kira-kira ada program nggak di sekolah itu yang ada hubungannya? Ngeling dikit lah sama fisika. Kira-kira bisa. Sebentar ya, sebentar. Halo. Mohon maaf sebelumnya. Nah, apa Mbak? Kira-kira apa coba? Adakah program ekstrakurikuler misalnya di sekolah? Mungkin kalau yang sudah ada ya Bu. Kalau misalnya contoh yang evaluasi sumatif itu kan biasanya dilaksanakan di akhir. Nah itu bisa berupa kalau dulu itu ada UN ujian nasional dan sejenisnya itu. Kemudian kalau formatif itu bisa dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran bisa berupa program kuis atau mungkin ulangan harian dan seperti itu. Kalau Mas Gayu, ini formatif sumatif tidak bisa dipisahkan satu sama lain loh ya ini ceritanya. Mereka seperti Upin dan Ipin ini selalu bersama ini. Gimana Mas Gayu? Kalau dulu ya Bu, kalau saya dulu di SMA ya Bu, sebenarnya hampir sama sih Bu dari yang dikatakan Hanun tadi sih untuk pembelajarannya. Dulu memang guru, tapi kalau untuk diskusi ataupun pembelajaran di dalam kelas itu guru masih sedikit kalau dari dulu saya di SMA. Jadi memang banyaknya itu kuis Bu. Setelah pembelajaran itu banyaknya kuis gitu. Jadi banyaknya langsung apa ya contoh soal seperti itu. Jadi memang untuk guru kayak memberikan feedback ataupun apa ya arahan gitu masih sedikit sih Bu kalau dulu saya. Oke, gini ya Mas ya, Mbak. Untuk semuanya juga, saya mungkin di awal terlalu ambisius ya untuk berharap banyak dari Anda. Gini, terlepas dari proses pembelajaran. Nah, kira-kira apakah di sekolah itu ada program yang bisa dievaluasi?
Ada nggak kegiatan di sekolah di luar pembelajaran yang bisa dievaluasi? Nah, kita simpan dulu ya terkait program atau proses pembelajaran itu. Iya, itu memang program wajibnya sekolah ya, harus menyelenggarakan proses pembelajaran. Nah, kita simpan dulu itu kan udah dibahas ya tadi. Nah, selain program pembelajaran ada lagi nggak yang lain? Coba diingat-ingat lagi. Saya sih sudah punya gambaran, tapi saya pengen tahu sejauh mana ini contoh dari Anda. Kira-kira Anda sudah menemukan nggak, biar nanti di lapangan nggak bingung. Silakan. Apa? Selain Mas Gayu boleh menjawab, silakan. Satu aja, programnya apa kira-kira? Yang Kalau ini Bu, apa itu? dievaluasi formatif dan sumatif. Apa Mas? Ini bisa nggak Ibu? Tapi dulu itu pas kelas 3 sih Bu, kan ada jam tambahan itu untuk mempersiapkan UN waktu itu Bu. Ya, setiap Jam hari, di luar. setiap hari atau seminggu berapa kali Mas? Itu sepekan sekali Bu. Seminggu. Lupa aku Bu. Sepekan 3 kali kalau nggak salah Bu. Seminggu 3 kali. Iya. Misalnya hari Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Iya gitu ya. Kemudian apakah tanda-tanda yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk melakukan evaluasi formatif? Untuk evaluasi formatif. Jadi kan itu berjalan 1 semester toh Mas programnya? Iya Bu. 1 semester atau setahun? 1 semester Bu waktu itu. Semester ya, oke, sama berarti 1 semester. Saya juga dulu mengalami. Kira-kira apa bentuk tes formatif? Apa evaluasi formatifnya apa coba Mas? Evaluasi formatifnya. Apa ya Bu? Pernah nggak melakukan tryout? Tryout pernah Bu 3 kali. 3 kali itu di akhir apa di antaranya? Di antaranya. Nah, jadi bisa mengetahui kemajuan belajar itu dari tryout. Misalnya 1 semester itu kan 6 bulan ya, 6 bulan. Nah, setelah 1 bulan ada tryout atau 2 bulan ada tryout. Biasanya tryout itu kerjasama sama pihak bimbingan belajar toh gitu toh biasanya. Iya Bu. Ya itu. Nah, yang mengajar pas les tambahan itu gurunya atau dari kerjasama dengan bimbingan belajar Mas? Kalau kebanyakan dari gurunya sendiri sih Bu. Oke, dari gurunya sendiri. Berarti nanti yang dipersalahkan gurunya juga ya kalau nggak berhasil. jadi gini Mas, jadi program nanti kalau Anda jadi wakasek urusan kurikulum ya, melihat bahwa ternyata nilai-nilai anak didik saya itu masih kurang baik. Waduh, ini lulus koyong ini bentuknya kan jadi pusing juga ya sebagai guru, apalagi sebagai wakasek. Nah, tentu mungkin akan melakukan program tambahan seperti yang sudah Anda alami itu. Nah, kalau dulu yang mengajar katakanlah guru-gurunya, karena zaman dulu belum ada bos misalnya. Kalau zaman saya dulu belum ada bos ya, jadi dana operasional itu masih minim sekali ya guru itu di pihak sekolah itu. Kalau sekarang kan ada dana bos, terus ada sumbangan dari alumni, dari Dudi. Nah, katakanlah kita mau mengadakan program tambahan pembelajaran dengan bekerja sama dengan pihak bimbel misalnya. Nah, kita mendatangkan tentor ya. Jadi guru-gurunya kan pekerjaannya udah banyak, nggak usah ngajar lagi. Nah, itu juga satu program yang berbeda ya Mas ya. Berbedanya di mana? Karena yang mengajarnya itu adalah pihak luar gitu loh. Pihak luar yang dianggap sudah mumpuni ya, sudah profesional dalam hal tambahan pembelajaran seperti itu. Nah, itu juga bisa dijadikan satu program. Tapi nggak tahu ya kalau realistisnya di sekolah ya, yang setahu saya dulu saya pernah seperti itu. Jadi 1 atau 2 kali dalam setiap bulan itu ada tentor dari luar. Misalnya tentor dari saat itu Primagama. Jadi untuk bulan pertama dari Primagama yang ngisi selama beberapa kali. Nah, terus nanti tryout kan, tryout. Nah, tryout itu saat itu bayar kalau nggak salah saya dulu. Masih boleh bayar-bayar seperti itu belum protes ya, karena anaknya butuh ya akhirnya yang bayar orang tuanya. Terus yang bulan berikutnya itu
yang didatengin itu dari Ganesha Operation kayaknya, GO dari GO, 1 bulan berikutnya. Tryoutnya juga lewat GO. Nah, nanti itu kan ada formatif ya. Ternyata sepanjang berjalannya waktu kan ada evaluasi yang sifatnya formatif dibandingkan ya antara yang dari Primagama, dari GO, dari beberapa bimbel. Satu saya lupa bimbelnya apa saja. Tapi kayaknya tiap bulan itu selang-seling dan ganti-ganti lah pokoknya. Jadi kalau misalnya nilainya bagus itu siapa yang ngasih? Oh, dari Primagama, ternyata hasilnya bagus-bagus. Wah, berarti ini cara-caranya, trik-triknya cesplong nih. Seperti itu ya, neutron saat itu yang terkenal neutron. Jadi selama kalau nggak salah 2 bulan itu selang-seling antara Primagama, GO sama neutron. Jadi yang ngajar bukan gurunya itu hanya masuk 1-2 kali aja di awal tes tambahan. Nah, itu sebagai contoh seperti itu. Nah, di akhir untuk formatif itu ada tryout yang dari kabupaten. Jadi bukan dari bimbingan belajar. Ternyata itu juga cukup berbeda karena saat itu kan masih awal-awal ini Mas. Jadi zamannya saya tuh zaman percobaan beralih dari yang manual ke pemeriksaan pakai komputer. Jadi awalnya mundur-mundur itu zamannya saya, Mas. Kalau jenengan kan udah biasa ya ngisi tes-tes di Bunderi yang sifatnya nasional. Itu kan dibunder-bunderin pakai pensil ya. Nah, itu awalnya itu kita itu sampai ada dilatih bagaimana cara cepat mengisi itu loh bunder-bunder itu. Nah, saya masih ingat. Jadi ternyata itu sebetulnya program nasional untuk mengalihkan sistem manual untuk tes yang sifatnya nasional ke terkomputerisasi seperti itu saat itu ya. Nah, itu kalau kita melihat program jam tambahan. Jadi ini di luar pembelajaran ya, Mbak Mas semuanya. Program jam tambahan di luar jam belajar normal ya. Jadi programnya seminggu 3 kali. Yang ngisi siapa? Oh, gurunya saja. Tentu gurunya itu juga yang terbaik ya, bukan yang guru biasa-biasa karena ini menyangkut kualitas sekolah ya. Malu ya kalau nilainya jelek, kualitas sekolahnya juga dianggap buruk juga. Atau tadi bisa jadi kalau misalnya nanti kedepannya Anda bikin program yaitu kerjasama dengan bimbel. Nah, itu bisa dilakukan evaluasi secara dari waktu ke waktu dengan formatif dan setelah itu dilanjutkan dengan evaluasi sumatif. Yang formatifnya mungkin tadi bisa dikatakan sebagai tryout, ya kan? Nah, sumatifnya apa? Tryout juga sebetulnya, tetapi itu sudah lebih mendekati ke soal sebenarnya, yaitu yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah juga, yaitu dari kabupaten ya, dari kalau saya masih lupa ingat sih, itu namanya soal dari MGMP katanya gitu saat itu ya, sudah ada MGMP. Jadi yang bikin soal itu MGMP 1 rayon kalau nggak salah. Jadi prediksi, ada soal prediksi yang akan keluar seperti itu, dan hampir-hampir mirip sih sebetulnya soal-soal yang keluar di tryout terakhir itu. Nah, jadi antara formatif dan evaluasi sumatifnya itu beriringan gitu. Beriringan dalam artian terjadi manakala suatu program itu hendak dievaluasi. Yang bertahap itu namanya formatif, yang sebelum programnya selesai itu disebut sebagai formatif, sedangkan di akhir program itu selesai itu yang disebut dengan evaluasi formatif. Nanti yang dilaporkan yaitu dua-duanya dilaporkan, bukan yang akhirnya saja gitu ya. Jadi inilah bentuk dari evaluasi program sumatif dan formatif. Baik, sampai di sini mungkin ada yang hendak ditanyakan dulu, monggo. Silahkan. Ini saya ngecek yang hadir di sini. Mas Fikro sama Mbak Harisma nggak ada ya? Bu Elvin, Ya, tadi Mbak Karisma
katanya izin itu Bu, ada vaksin sebentar begitu. Oh iya, tadi kayaknya wis mlebu. Kok hilang? Iya, tadi udah join terus dia live sebentar buat vaksin gitu Bu. Oke, baik, nggak apa-apa, yang penting sehat-sehat. Baik, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo, sebelum kita ke yang selanjutnya. Ini yang belum presensi, silahkan presensi dulu. Mbak Nurul Azizah, tadi sudah ada ya Mbak Nurul? Mbak Nurul, Mbak Hanifah. Mbak Hanifah kemana ya Mas ya? Tahu nggak? Mbak Hanifah ada ya? Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti satu lagi contoh ya. Satu lagi contoh, misalnya program ini di sekolah itu biasanya ada satu tim apa namanya? Tim Olimpiade. Nah, itu juga bisa dilakukan secara formatif dan sumatif ya. Jadi ada ekstrakurikuler yang namanya kelompok apa namanya? Kelompok Olimpiade. Jadi nanti dari setiap kelas biasanya nanti guru dipilih ya. Guru memilih sejumlah siswa. Katakanlah dalam satu kelas itu yang pintar fisika itu siapa aja? Oh, Mas Gayu, Mbak Hanun, Mas Watoni, Mbak Eris Riani, sama Mbak Laili, misalnya 5 orang. Lah, mereka itu dilihat nilainya paling tinggi tiap kelas. Satu sekolahan itu ada empat paralel, misalnya kelas A, B, C, D. Nah, dari setiap kelas itu masing-masing 5 orang. Nah, biasanya dilakukan itu adalah program pertama. Programnya itu adalah pokoknya mempersiapkan siswa itu untuk ikut lomba olimpiade. Karena setiap sekolah kan mesti harus menunjukkan bahwa dia punya prestasi ya. Berarti di sekolah itu membuat program ekstrakurikuler olimpiade. Nah, jadi untuk setiap mata pelajaran itu biasanya guru-guru yang ada muncul di kegiatan olimpiade itu bisa yang biologi, bisa yang matematikanya, atau yang lain ya, geografi atau apa. Saya yang pernah ikut bimbing di ada MOU dengan SMA MTA itu di UNS itu berapa, ada matematika, fisika, pokoknya di bawah mata pelajaran sains itu di olimpiadekan biasanya. Nah, kemudian biasanya di awal semester terutama anak-anak di kelas 2 itu sudah diseleksi ya, di bakat minatnya. Kira-kira yang 5 besar ini mau ikut ini, ditanya dulu, jadi jangan dipaksa. Ditanya dulu mau nggak ikut ini kegiatan lomba olimpiade, biasanya seperti itu. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang memilih. Yang menerima tentu dia siap untuk fokus ikut olimpiade. Yang menolak mungkin dia juga dipilih untuk mata pelajaran yang berbeda. Misalnya Mas Gayuh pinter bahasa Inggris, pinter matematika, pinter fisika. Nah, guru fisikanya milih Mas Gayuh, tapi Mas Gayuh bilang saya ikut yang bahasa Inggris aja, kayak nih nolak yang fisika, misalnya seperti itu. Jadi dilihat dulu bakat minatnya apa, ya kan? Nah, setelah seleksi pertama, misalnya dari target setiap kelas itu 5 orang, kan kemudian dites ya. Nah, itu mulai ada evaluasi formatif yang pertama. Dilihat dari sekian siswa yang sudah terjaring di setiap kelas itu dites mana yang urutannya itu peringkatnya lebih tinggi dan yang paling bawah itu dilihat. Nah, setelah itu baru ada bimbingan intensif, misalnya setiap minggu sekali misalnya. Mereka dilatih untuk mengerjakan soal-soal. Di bawah bimbingan gurunya bisa tadi ada MOU. Seperti MTA itu keren itu. Dia MOU dengan dosen-dosen di Prodi Pendidikan Fisika. Jadi mereka datang itu seminggu 2 kali. Saya masih ingat. Senin dan hari Rabu.
Jadi kalau hari Senin itu mereka lagi puasa Senin Kamis gitu ya. Dan hari Rabu. Nah, itu datang ke kampus pakai angkot saat itu ya, masih ingat. Nah, terus yang ngajar kami. Nah, setiap bulan itu ada tes formatif. Lah, bagaimana mereka sudah pencapaiannya. Nah, jadi itu ada evaluasi program itu dilihat dari tujuannya adalah apa? Ada peningkatan kemampuan mereka mengerjakan soal-soal olimpiade seperti itu. Nah, setiap bulan dipantau. Nah, pada akhirnya nanti misalkan ya ini betul-betul dari setiap kelas itu tadinya adalah 5 orang. Semuanya diikutkan program kerjasama ini misalnya. Ada 20 orang kan berarti. Nah, di sepanjang berjalannya waktu kita melakukan evaluasi program formatif, kita lihat mana siswa-siswa yang hendak kita kirimkan ikut lomba. Kemungkinan kan misalnya dari 4 kelas ini pada akhirnya kita muaranya ada 5 orang yang hendak kita kirimkan misalnya. Jadi dilihat yang dia itu nilainya konsisten, ya kan, nilainya bagus terus, dan dia selalu menduduki 5 besar. Jadi tidak dilihat yang paling akhir, tapi dilihat konsistensinya dia, memang dia ada peningkatan nilainya terus menerus atau dia minimal pada suatu kemampuan tertentu yang kita harapkan. Nah, baru dia yang kita kirimkan untuk ikut lomba. Nah, setelah berjalan itu kita proses bimbingan, tentu kemudian di akhir kita akan mengirimkan siswa tersebut ikut lomba sebagai evaluasi formatif sumatifnya ya, ikut lomba menang atau tidak gitu lah ya. Nah, saat dia misalnya menang berarti kiat-kiatnya si anak itu ditanya bagaimana biar dia itu bisa menang. Nah, sedangkan kalau kalah berarti atau tidak mendapatkan medali apapun, berarti evaluasi sumatif yang dilakukan adalah mencari tahu apa saja dari program yang berjalan itu yang masih kurang, atau dalam artian sebetulnya ada apa sih sehingga walaupun kita sudah tahu ya dalam perjalanannya kita sudah sedikit-sedikit ada informasi terkait kendala atau kesulitan siswa dalam ikut bimbingan intensif dari program Olimpiade ini, penyiapan Olimpiade ini. Nah, di akhir goalnya setelah program itu selesai tentu akan dilakukan evaluasi yang lebih luas lagi ya, dari tahap per tahapnya, persumatifnya kita lihat informasinya, kita kumpulkan, dan kemudian kita memutuskan ya tahun depan apakah perlu kita kerjasama lagi dengan dosen UNS atau cukup kita yang bimbing misalnya seperti itu, atau perlu mencari tentor yang lebih keren lagi misalnya seperti itu. Jadi dari program yang sedang berjalan ini selama 1 semester misalnya, apakah program penyiapan Olimpiade ini bisa kita lanjutkan dengan MOU kita dengan UNS misalnya, ataukah bagaimana selanjutnya, dihentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki programnya. Nah, jadi itu juga sebagai contoh yang lain. Jadi bentuk tahu dulu programnya apa. Jadi nanti saya akan ulang berkali-kali karena nanti PR besar Anda itu proyeknya adalah menyusun suatu proposal penelitian evaluasi. Tahu dulu programnya, kira-kira programnya yang bisa dievaluasi apa dulu. Oke, setelah itu baru kita pilih ya, kira-kiranya bisa dievaluasi dengan model yang mana. Nah, itu tadi sudah ada 2 contoh, yaitu tadi program tambahan pembelajaran sama evaluasi terhadap pelaksanaan persiapan Olimpiade. Itu sebagai contoh sudah ada 2. Saya tidak tahu di lapangan apa saja programnya ya, jadi nanti silakan itu PR Anda bisa dicicil dari sekarang sebetulnya, cari tahu di sekolah Anda dulu atau di sekolah terdekat yang ada di daerah Anda, kira-kira ada satu SMA, di SMA itu ada program apa, silahkan monggo bisa dicicil dari sekarang. Oke, masih ada waktu, silahkan selanjutnya untuk kelompok yang kedua.
ke kelompok 4 ya berarti ya. Silakan, monggo. Berarti Mbak Eka, Mbak Nurul sama Mbak Ariska. Silakan. Ini Science Week-nya sudah mulai sibuk ya Mas Gayuh ya? Bagaimana Bu? Persiapan Science Week-nya sudah mulai repot ya? Saya kurang tahu sih Bu, soalnya saya di periode ini nggak ikut HMP lagi. Ya. Mungkin Mbak Anun tahu Bu, soalnya dia sekretaris kalau nggak salah, SC sekretaris. Dijaga kondisinya, jangan terlalu stres. Perkuliahan udah berjalan, tugasnya udah banyak. Science Week-nya kapan Mbak Hanun? Sekitar awal Oktober, Bu, tanggal 2 sampai 3 Oktober. Oke, persiapannya memang harus menguras energi ya. Tapi saya yakin Anda bisa membelah diri. Bisa seimbang lah ya antara perkuliahan dan di organisasi. Monggo selanjutnya Mbak Nur. Iya, Bu. Mbak Rizka. Oh ya, sambil menunggu Mbak Nurul, saya kayaknya salah menuliskan ya. Ada yang double ya. Responsif evaluasi itu kelompoknya Mbak Nurul sama dengan kelompoknya Mbak Eka gitu ya Mbak Eka? Iya Bu, betul Bu. Itu yang kelewatan satu lagi kontenansi. Nah, apabila saya ganti, Anda keberatan nggak? Kalau keberatan berarti saya pindah minggu selanjutnya. Mbak Mas Watoni. Jadi modelnya jenengan kebagiannya yang kontenans. Oh, berarti saya ganti tema gitu nggih Bu? Tak ini. Kalau minggu depan siap nggak kira-kira Mas? Apa sudah punya? Sudah punya jurnal jenengan? Insya Allah siap sih Bu. Ini saya di obrolan saya tuliskan kontenen evaluation model. Karena yang responsif ternyata kok baru sadar, oh kok double. Nah, jadi ya, ini termasuk evaluasi program ini. Saya buat program sendiri, sumatifnya, informatifnya itu tadi. Ternyata ada yang double lagi. Karena saya copy paste. Ya, silakan Mbak. Nggak masalah ya, berarti Mas Fatoni. Kalau misalnya keberatan nanti digeser minggu depannya lagi. Gimana? Oke Bu, siap Bu. Siap yang mana? Siap yang tetap minggu depan atau siap digeser? Ya, minggu depan nggak apa-apa sih Bu. Ah ya, sip. Oke, baik. Silakan Mbak Nurul. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok keempat. Tugas mereview artikel itu tentang responsive evaluation model. Tapi mungkin kita nyari artikelnya yang ini Bu, lebih kayak apa ya? Bukan seperti teman-teman gitu, kayak nyari yang emang khusus menjelaskan tentang tentang responsif evaluasinya gitu. Nah, mungkin untuk artikel yang pertama itu bakal dijelaskan sama Mbak Ariska, monggo. Baik, untuk artikel yang pertama, judul artikelnya Reviewing the 9th Grade English Curriculum which takes responsive evaluation model according to teachers' opinion. Penulisnya itu Askis Gural dan Kanai Demirhan Isyan. Nama jurnalnya Journal of Cukurova University Faculty of Education,
tahun halaman volume 49 nomor 1 tahun 2020 halaman 501 sampai 554. Tujuan penelitiannya untuk menganalisis kurikulum bahasa Inggris kelas 9 sekolah menengah dengan model evaluasi responsif STEIK menurut guru. Hipotesisnya, efektivitas kurikulum tidak dapat dipahami hanya dengan tercapai atau tidaknya tujuan kurikulum yang relevan, tetapi dengan evaluasi program oleh para pemangku kepentingan. Kerangka pemikiran, studi ini dirancang dalam kerangka model studi kasus multi-studi kasus holistik. Dalam studi ini, setiap sekolah di antara sekolah negeri dan swasta tempat guru bahasa Inggris dipekerjakan diperlakukan sebagai unit holistik dalam dirinya sendiri. Model ini mementingkan kebutuhan para pemangku kepentingan dan menganggap karakteristik individu dari kurikulum lebih penting daripada kurikulum secara keseluruhan. Populasi dan sampel 14 guru bahasa Inggris dan 3 sekolah negeri dan 2 swasta di provinsi dan 2 swasta di provinsi Afyonkarahisar, Turki. Lalu untuk scroll ke bawah, Mbak. Maksudnya scroll ke atas. Lagi. Nah, untuk metode pengambilan sampel, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan convenience sampling, salah satu jenis metode berproses sampling. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan 14 relawan guru bahasa Inggris yang bekerja di 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta yang berada dalam batas provinsi Afyonkarahisar. Dan itu untuk mencapai triangulasi data yang relevan, guru dipilih berdasarkan fakta bahwa sekolah tempat mereka bekerja adalah sekolah negeri atau sekolah swasta. Mbak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Pada tahap pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan guru yang bekerja di wilayah sosial ekonomi yang berbeda dengan tujuan untuk mengungkapkan perspektif, keprihatinan, dan pandangan yang berbeda terkait dengan program yang dievaluasi. Guru yang menerapkan kurikulum bahasa Inggris kelas 9 dipilih sebagai peserta penelitian. Alasan dimasukkannya guru pada tahap pengumpulan data adalah karena di negara Turki, kurikulum dibuat dengan pendekatan sentralistis. Guru yang termasuk dalam implementasi dapat tetap berada di latar belakang dan proses ini. Dan gagasan bahwa mengungkapkan pandangan ini akan memungkinkan proses di mata program dilakukan untuk dijelaskan dengan lebih baik. Dan itu seperti yang ditekankan oleh STEIK tahun 1975, dianggap bahwa berbagai pengalaman yang mengungkapkan aspek individual dari program akan dipegang secara lebih terbuka oleh para guru. Scroll, Mbak. Metode penelitian dirancang dengan studi kasus ganda holistik, salah satu metode desain penelitian kualitatif, dan data dianalisis melalui analisis deskriptif. Hasil dan pembahasannya, temuan yang diperoleh dijelaskan dalam kaitannya dengan tema dan kutipan yang diperoleh dari pandangan pemilik tema sesuai dengan kerangka yang ditentukan sebelumnya. Untuk analisis deskriptif dengan cara yang ditentukan oleh Hume dan Impact tahun 2013. Temuan tersebut diantaranya 1. Pandangan guru terkait unsur objektif kurikulum. Menurut pandangan yang diperoleh, baik guru yang bekerja di sekolah negeri maupun guru yang bekerja di sekolah swasta menyatakan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan tingkatan siswa. Tujuan tersebut pada umumnya saling mendukung. Tujuan tersebut berkaitan dengan unsur-unsur kurikulum lainnya. Mbak. Dan tujuan mendukung karakteristik progresivitas dan spiralitas dalam kurikulum. Di sisi lain, guru yang bertugas di sekolah negeri menekankan bahwa jumlah tujuan terlalu tinggi, terutama tujuan yang berkaitan dengan keterampilan berbicara tidak dapat dibina karena tingkat kesiapan siswa yang rendah, dan bahwa tujuan yang diberikan tidak sesuai sebanding dengan jam pelajaran. Selanjutnya, guru yang melayani di sekolah swasta melaporkan bahwa karena jumlah jam pelajaran yang lebih tinggi, jumlah tujuan sangat rendah. Yang kedua, pandangan guru terkait unsur isi kurikulum. Data yang diperoleh mengungkapkan bahwa sebagian besar guru yang bekerja di sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki pandangan yang sama bahwa
Isi kurikulum disusun berdasarkan pembelajaran prasyarat dan secara progresif dari yang sederhana ke yang kompleks. Namun guru yang bekerja di sekolah negeri menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan buku pelajaran, tetapi mereka menggunakan buku-buku yang disediakan oleh Depdiknas. Guru yang bekerja di sekolah swasta melaporkan bahwa mereka tidak puas dengan buku pelajaran dan mereka menggunakan buku pelajaran yang berbeda. Yang ketiga, pandangan guru terkait elemen pengalaman belajar dari kurikulum. Mbak. Menurut pandangan yang diperoleh, guru yang bekerja di sekolah swasta dan sekolah negeri memiliki pendapat yang sama bahwa kesesuaian tujuan kegiatan tidak sepenuhnya dimungkinkan dalam kurikulum. Kurangnya pencantuman kegiatan sampel adalah situasi negatif kegiatan dalam kursus buku tidak sesuai dengan kegiatan yang diberikan dalam kurikulum, dan pendekatan komunikatif tidak tercermin di kelas dalam cara yang diberikan dalam kurikulum. Yang keempat, pandangan guru terkait elemen evaluasi kurikulum. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa ada perbedaan antara guru yang bekerja di sekolah negeri dan guru yang bekerja di sekolah swasta dalam hal penggunaan metode dan alat penilaian yang diberikan dalam dimensi evaluasi kurikulum. Guru yang bekerja di sekolah swasta dapat menggunakan aplikasi penilaian yang diberikan dalam kurikulum seperti e-portfolio serta metode penilaian individual karena rendahnya jumlah siswa di kelas mereka. Namun guru yang bekerja di sekolah negeri menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan aplikasi seperti Provideo dan e-portfolio, melainkan menggunakan tes kertas dan pensil dan terkadang menyertakan ujian praktik. Yang kelima, pandangan guru terkait implementasi kurikulum. Dalam pandangan guru dinyatakan bahwa dibandingkan dengan aspek positif dari kurikulum, ada aspek negatif dan tingkat bahasa yang ditentukan dalam kurikulum. A1 per A2 untuk kelas 9, A2 plus B1 untuk kelas 10, B1 plus B2 untuk kelas 11, dan B2 plus untuk kelas 12. Tidak dapat sepenuhnya tercermin dalam praktik. Para guru menentukan bahwa terutama ada kebutuhan untuk dukungan mengenai elemen pengalaman belajar dari kurikulum, dukungan untuk sekolah dengan perangkat teknologi, umpan balik dari guru mengenai kurikulum, penyediaan pelatihan in-service terkait dengan kurikulum, pengurangan ukuran kelas, penyederhanaan lebih lanjut dari hasil, dan pembaruan kurikulum untuk menjadikannya terutama berbasis berbicara. Selain itu, guru memberikan rekomendasi terkait kurikulum yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesimpulan, penelitian ini menggunakan model evaluasi responsif ASAP. Ruang lingkup dalam model ini adalah staf dan ahli yang terlibat dalam kurikulum dikonsultasikan, pandangan potensi masalah, perhatian, dan rekomendasi terkait dengan kurikulum ditentukan. Berdasarkan pembahasan tersebut, ruang lingkup kurikulum yang akan dievaluasi ditetapkan sebagai kelas 9. Kegiatan kurikulum ditinjau dengan analisis dokumen dan bidang masalah tertentu dibandingkan dengan pandangan staf dan ahli yang terlibat dalam kurikulum. Kemudian untuk mengakses data yang diperlukan, dilakukan wawancara dengan guru. Data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis dengan analisis deskriptif untuk mengkonseptualisasikan situasi dan masalah yang terkait dengan kurikulum dan keadaan kurikulum saat ini ditentukan. Sejalan dengan temuan dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, rekomendasi terkait dengan kurikulum dapat diberikan seperti membuat tujuan dan konten dalam kurikulum yang diarahkan terutama pada keterampilan berbicara, dimasukkannya contoh kegiatan dalam kurikulum, penggunaan yang lebih up-to-date, dan buku kursus ilmiah yang paralel dengan kurikulum, menawarkan berbagai dukungan teknologi dan materi ke sekolah negeri dengan tujuan mengurangi perbedaan implementasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, memberikan pelatihan dalam jabatan kepada guru dan kepala sekolah terkait dengan kurikulum, dan memperoleh umpan balik tentang implementasi kurikulum dari guru. Buku ajar tidak sesuai dengan isi kurikulum, bahwa buku ajar tidak memadai, bahwa kegiatan evaluasi yang diberikan dalam kurikulum seperti video blog dan e-portfolio tidak dapat dilakukan di ruang kelas karena terlalu ramai, dan bahwa masalah tertentu dialami dalam menerapkan pendekatan bahasa komunikatif yang diberikan dalam kurikulum. Kebutuhan guru terkait kurikulum adalah harus memuat penjelasan yang lebih rinci tentang komponen kurikulum. Sekolah harus didukung dengan peralatan teknis. Lalu kelebihan, model yang digunakan berfokus pada peserta di mana
evaluasi dilakukan berdasarkan situasi di mana orang secara alami mengevaluasi, mengamati, dan bereaksi terhadap peristiwa. Kekurangan implementasi kurikulum berbeda sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi sekolah negeri dan swasta. Sementara guru yang bekerja di sekolah negeri menemukan bahwa tujuan berada di atas tingkat siswa, guru yang bekerja di sekolah swasta menganggap tujuan tersebut tidak memadai untuk siswa. Untuk artikel kedua akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Terima kasih. Sebentar Mbak Nurul ya, kita sedikit membahas ya dari artikel yang pertama. Jadi intinya Mbak Ariska, dengan evaluasi yang tipe ini tuh bedanya apa ya Mbak dengan yang sudah kita pelajari yang lain-lainnya? Terus yang ini responsif ya? Iya Bu. Apa Mbak bedanya yang bisa disimpulkan? Coba naik ke atas lagi. Kita lihat apa yang dilakukan dengan model ini. Tadi sebentar yang di kesimpulan Mbak. Nah, sini. Penelitian ini menggunakan model evaluasi responsif PASAK. Iya, gitu Mbak? Iya Bu. Oke, jadi selain responsif ada tipe khusus yaitu PASAK ya. Nah, di sini saya melihat bahwa siapa yang melakukan evaluasi? Apakah orang yang bikin program atau orang luar? Ternyata ada orang luar ya Mbak ya? Iya Bu. Ini. Ruang lingkup dalam model ini adalah staf dan ahli yang terlibat dalam kurikulum dikonsultasikan pandangan, potensi masalah, perhatian, dan rekomendasi terkait kurikulum yang sudah ditentukan. Kalau saya melihat dari bahasanya, saya tidak baca artikelnya ya, tetapi dari kesimpulan ini apakah kita bisa simpulkan bahwa model evaluasi responsif itu dia melibatkan orang luar untuk membantu program evaluasi ya, proses evaluasinya ya. Bisa nggak saya simpulkan begitu Mbak? Dia kan melakukan analisis dokumen, ya kan? Terus membandingkan pandangan staf ahli, begitu kan? Iya Bu. Oke. Terus ini gurunya yang diwawancara malahan ya. Jadi yang bikin program bukan gurunya ya, yang evaluasi bukan gurunya ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau tadi evaluasi program yang kelompoknya Mas Gayo, formatif dan sumatif tadi, sepertinya cuma orang-orang dalam aja yang melakukan evaluasi, ya kan? Jadi yang bikin program siapa dan yang bikin program itu juga yang melakukan evaluasi, ya kan? Kalau yang ini dalam artian kita punya suatu program, tetapi kemudian yang melakukan evaluasi itu adalah misalnya ya, ini kan sekolah membuat suatu program ya, dia akan merasa lebih mantap untuk mengetahui keberjalanan suatu kurikulum yang dilakukan di sekolahnya dia dengan meminta bantuan staf ahli atau orang yang dianggap mumpuni di bidangnya, profesional di bidang kurikulum misalnya. Jadi tim yang sudah terbiasa membuat kurikulum, nah disuruh mengomentari lah istilahnya, membandingkan, memberikan pendapat. Oh ini kurangnya di sini, oh ini sudah berhasil, oh ini perlu didandani misalnya seperti itu. Nah setelah saya cermati memang kalau Anda ketahui di telaah itu kita di Indonesia itu menggunakan K13, pada kenyataannya jangan jauh-jauh ya, di kota Solo saja sekolah negeri ada yang tidak murni menggunakan K13, misalnya SMA 3 kalau nggak salah, itu menggunakan kurikulum perintis katanya gitu. Ada yang dari SMA 3? Tidak ada. Oke, kemudian seperti di sekolah anak saya, ya dia memang untuk mata pelajaran yang umum dia menggunakan K13. Tetapi ada program-program lain dalam kurikulumnya, ada program tahfiz Quran, ada program dia itu yang semi pondok gitu lah ya, ada wismanya, kemudian ada program yang tahfiz Qurannya reguler sama yang
dia itu cuma beberapa bulan yang kayak mahir ya, program tahfiz mahir itu ya. Kalau anak saya mungkin hanya dituntut sampai 5 juz misalnya, tapi kalau yang mahir itu dalam 1 tahun bisa jadi dia, atau 6 bulan dia harus hafal 30 juz karena dia memang tinggal di lingkungan sekolah, ada pondoknya di situ, dan dia harus bisa dalam waktu tertentu menyelesaikan. Jadi selain dia menggunakan nama kurikulumnya itu tidak cukup K13, jadi ada kurikulum sendiri. Nah, kebetulan itu kan di swasta. Kemarin juga teman saya itu ada di pondok pesantren, itu kan ada sekolahnya setara dengan SMA atau MAN, itu dia menggunakan program Mahad Ali katanya gitu. Jadi suatu kurikulum yang dilahirkan oleh seorang tokoh yang namanya Ali kalau nggak salah. Teman saya kemarin melakukan evaluasinya. Nah, ini bisa juga menggunakan pola responsif ini lah, yang Mahad Ali itu tokoh-tokoh terkenal dalam bidang pengembangan kurikulum itu di Indonesia itu ternyata terbatas, karena di seluruh Indonesia itu hanya ada sekitar belasan ya, tidak lebih dari 20 pesantren yang menggunakan Ma'had Ali ini. Jadi ada orang-orang atau tokoh-tokoh tersentral yang dianggap ahli dalam program Ma'had Ali ini. Nah, itu ternyata teman saya itu juga meneliti ini, ternyata memang sekarang ini sudah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang notabene menggunakan K13. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini dilakukannya kapan, Mbak, ini? Kalau kita lihat dari evaluasi responsifnya itu, apakah dia ada keterangan dilakukan dalam kurun waktu tertentu atau bagaimana, Mbak? Setelah programnya selesai atau gimana? Ada nggak keterangan? Atau ini ditetapkan sebagai kelas 9? Kelas 9 itu 7, 8, 9. Oh, di kelas 12 ya? Berarti sepintas bisa kita simpulkan bahwa dievaluasinya per tahun mungkin ya, di targetnya anak-anak kelas 9 gitu ya, mungkin ya, Mbak? Iya, Bu. Ya, nah, jadi kita begitu ya, kita lihat ya. Kelas 9 apa 12? Di atas 12. Mungkin kelas 9 kita ke sini beda dengan di sana, Bu. Soalnya ini kelas 9. Enggak, di atas itu ada 12, coba lihat. Naik sedikit. 9 ya? Iya, kelas 9. Ini ada 9, ada 10, ada 11. Tingkat bahasa. Oke, baiklah. Kita nggak tahu ya kurikulumnya di Turki. Ini kan di Turki ya. Iya, Nah, seperti itu. Jadi ternyata di Turki itu juga beda-beda ya penerapan kurikulumnya. Dia di swasta sama di negeri itu dia diperbolehkan menggunakan kurikulum pemerintahan sana, atau dia membuat kurikulum sendiri. Di Indonesia juga sama, jangan jauh-jauh. Wong yang kayak sekolah yang basisnya international school itu aja kayak Pradita, kemudian SMA yang ada di Manahan itu apa jenenge, Mbak? Sapokayo, Every Day is in English. Nah, itu jadi ada program-program ternyata yang sangat menarik, terutama kalau Anda nanti jadi kepala sekolah atau wakasek di sekolah swasta ya, Anda harus coba ya membuat suatu program, karena mendapatkan siswa di antara persaingan sekolah-sekolah negeri itu luar biasa. Jadi bagaimana caranya menarik para orang tua siswa, animo masyarakat untuk menyekolahkan di suatu sekolah swasta itu luar biasa. Harus punya program yang tidak kalau cuma bilang kita pakai K13 ya nggak menarik. Jadi harus punya suatu terobosan baru, punya program yang kurikulum yang harus keren, mentereng ya kan, mahal tidak masalah, tetapi kita berani melakukan evaluasi yang secara periodik atau konsisten menunjukkan bahwa kita itu kurikulumnya bagus. Oke, untuk sementara kita membahas artikel yang pertama. Artikel yang kedua, monggo silahkan Mbak Nurul. Masih ada 10 menit, monggo. Mungkin kalau untuk yang artikel kedua
itu untuk judul artikelnya sendiri, program evaluation particularly responsive evaluation, di mana ini lebih kayak ya seperti tujuan ini ya, tujuan penelitiannya seperti yang teman-teman lihat, di mana untuk mengetahui evaluasi program khususnya evaluasi responsif. Nah, kalau judul artikel kedua ini tuh agak beda sama artikel yang pertama. Kalau ini tuh lebih ke kayak teman-teman juga Teorinya ya. ya teorinya. Karena ini yang pasak tadi Mbak. Oh ini berarti juga ini pas- sumbernya artikel pertama itu rujukannya pasak ini Mbak. iya. Ya, Iya. terus lanjut. Nah, terus kita langsung ke ini aja ya, ke metode penelitian. Dimana kalau untuk metode penelitian yang dipakai sama responsif ini, itu tuh ini studi kasus gitu, terus holistik, terus pakai analisis deskriptif dan juga pakai analisis kualitatif gitu. Kemudian untuk Ada hasil triangulasi tadi ya. sama Bu. Kemudian untuk hasil dan pembahasannya itu, kalau di artikelnya dibilang evaluasi responsif itu berdasarkan apa yang orang lakukan secara alami untuk mengevaluasi sesuatu, mengamati dan bereaksi. Nah, pendekatannya itu bukanlah hal baru dalam artian kayak kayak lebih subjektif gitu. Dari berbagai perspektif yang berbeda gitu. Jadi mungkin juga ya dari kliennya bakal menimbulkan pertanyaan yang di luar ini. Ya ini audiens juga ya, ada orang, bisa jadi orang tua ditanyain juga kan itu ya. Jadi nggak hanya ahli, mungkin orang tua juga ditanyain yang menggunakan programnya itu, misalnya tadi yang kurikulum ya. Terus kemudian sehingga subjektivitasnya itu sebenarnya bisa dikurangi dengan replikasi definisi operasional istilah-istilah yang ambigu, bahkan ketika kita sangat bergantung pada wawasan pengamatan pribadi. Kemudian untuk evaluasi responsif itu kalau di artikelnya ada 3 kriteria gitu. Yang pertama, jika dia lebih berorientasi langsung pada kegiatan program daripada maksud program. Jadi orientasinya itu lebih ke aktivitas programnya gitu daripada tujuan programnya. Kemudian yang kedua, jika menanggapi kebutuhan audiens akan informasi, lebih ke merespon kepada persyaratan kebutuhan informasi dari audiensnya itu. Kemudian jika perspektif nilai yang berbeda dari orang-orang yang berada ditunjuk dalam keberhasilan dan kegagalan, dalam artian karena dari audiens yang berbeda-beda, makanya perspektif nilai-nilai yang berbeda juga gitu dari orang-orang yang dilayani, kemudian dilaporkan kesuksesan dan kegagalan dari program. Jadi kayak tolak ukur dari sukses apa enggaknya suatu program itu ya dari perspektif penilaian setiap orang yang berbeda-beda gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ya, kalau merujuk ke evaluatornya atau yang melaksanakan evaluasi responsif itu akan sering menggunakan penggambaran. Kadang juga beberapa kalau di ininya di translate-nya itu beberapa kan pendek, mungkin menampilkan skrip, blog atau lembar memo berdurasi 5 menit. Ini saya juga agak kurang paham ya Bu gimana maksudnya. Nah, kemudian
Kalau untuk penggambaran yang lebih panjang mungkin memerlukan beberapa media seperti narasi, peta, grafik, dan sebagainya. Mungkin kalau untuk apa ya, di dalam evaluasi responsif ini tuh lebih dikenal apa ya, isunya gitu ketimbang rumusan masalah. Isunya itu hal yang penting untuk menjadikan sebuah studi evaluasi. Kemudian apa lagi ya, ini beberapa prosedur evaluasi tidak peka terhadap keunikan kondisi lokal. Beberapa tidak peka terhadap kualitas iklim belajar yang disediakan. Setiap cara mengevaluasi meninggalkan beberapa hal yang tidak dikedepankan. Maksudnya di sini adalah mungkin apa ya, kayak kalau di ini di apa sih, di astagfirullah Bu, di evaluasi responsif itu evaluatornya tuh harus dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dia amati gitu. Jadi penilaiannya itu dapat berarti semisal evaluatornya itu dapat mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang dari semua orang yang terlibat. Tapi mungkin bisa jadi kalau diterapkannya, dia kan punya kultur sendiri ya, si evaluatornya itu misalnya orang Jakarta ya, tapi dia harus mengevaluasi di Solo gitu ya, padahal orang Solo itu dengan kultur yang berbeda, mungkin dia tidak bisa memahami pola pikirnya orang Solo waktu menerapkan suatu program. Nah, dia anggap itu gagal, padahal wong Solo biasa kayak gitu. Mungkin itu ya artinya ya. Iya begitu Bu. Aduh, nggak bisa jelasin. Ya mungkin kemudian nah jadi kalau di artikelnya itu penjelasan terkait evaluasi responsif itu sendiri, kemudian dicantumkan juga perbedaan antara evaluator menggunakan pendekatan preordinate dan pendekatan responsif. Nanti ada lampiran di bawahnya. Kemudian kayak prosedur evaluatornya dalam melakukan evaluasi responsif nanti kita bahas di bawah ya. Kemudian saran untuk evaluator sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa evaluatornya itu harus pintar-pintar beradaptasi gitu sama lingkungan lokal yang ini adalah evaluasi responsif kurang bergantung pada komunikasi formal, lebih bergantung pada komunikasi alami. Kemudian kelebihannya, evaluasi responsif membutuhkan perencanaan dan struktur, dan evaluasi responsif itu akan sangat berguna selama evaluasi formatif ketika staf membutuhkan bantuan dalam memantau program, ketika tidak ada yang yakin masalah apa yang akan muncul. Kemudian untuk kekurangan sendiri sedikit bergantung pada pernyataan formal dan representasinya abstrak. Kemudian evaluasi responsif itu karena sangat subjektif ya, maka mungkin berguna tapi tidak dianggap sah gitu. Bahasa yang sangat spesifik dan skor kinerja dianggap oleh beberapa orang lebih sah. Oke. Berarti kalau ini udah selesai Mbak? Oh ini terakhir. Ini untuk ini Bu, kayak alurnya. Iya. Alurnya ya. Oke, ini bagus ini. Kita jadi mengetahui ya prosedurnya. Kalau justru yang harus kita cari tahu dari masing-masing jenis evaluasi program itu adalah prosedur dari evaluasinya kita harus ngapain gitu ya. Jadi itu akan membantu Anda seandainya Anda hendak memilih program evaluasi ini. Oh, jadi ini ada berapa langkah, Mbak? 1, 2, identifikasi program dulu, skopnya, overview program, discover tujuan konsentrasi fokusnya ke apa, konseptualisasi isu, problem, identifikasi data yang dibutuhkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, jadi ada 12 ya langkah-langkah yang ditempuh dalam evaluasi program ini. Keren ini Mbak Cip. Terus yang bawah lagi? Bawahnya ini kayak perbedaan antara ini sikap evaluator dari itu ya, dari langkah-langkahnya itu.
Oke, terus habis. Masih ada lagi? Habis. Habis. Oke, baik. Jadi begitu ya. Saya pikir kalau Anda nanti terbiasa lama-lama nek baca artikel itu juga jadi paham ya bagaimana trik dan tips untuk membaca artikel, memahaminya. Pertama kali mungkin pusing ya Mbak Nurul? Ya Bu, ya Allah pusing banget. Ini baru satu loh. Ulang-ulang ini gak S2 itu Anda S1 tuh cuma kewajibannya cuma 2 minimal artikel itu. Kalau saya kemarin S3 setiap mata kuliah itu isinya cuma review artikel. Padahal yang direview itu minimal 5. Tuh. Masalahnya kalau nge-reviewnya mungkin tidak akan terlalu susah. Nemukan jurnal yang dimintanya itu loh, yang gak repot karena banyak yang berbayar. Tahu, waduh, berbayar ya berat, ratusan dolar ya kadang. Nah, saya memang pengennya membiasakan Anda ya, karena kita eranya sekarang Anda harus bisa bersaing dengan mahasiswa kalau di UNY itu teman-teman saya kalau cerita ya sudah biasa kalau review jurnal ya. Jadi memang sudah dibiasakan dari S1 untuk mencoba, makanya di sana kualitas penelitiannya bagus-bagus Mbak untuk skripsi. Saya ingin dandani skripsinya mahasiswa di UNS ini salah satunya dengan pendekatan review artikel. Jadi dari sini kan jadi ketahuan ya, oh ternyata untuk model ini langkah-langkahnya itu ada 12 ya kan. Kalau tadi kan cuma hasil penelitiannya ya, yang Mbak Rizka tadi, tapi di situ juga ada metodologinya ya kan Mbak, milih sampelnya gimana ya kan, seberapa banyak dia mau menggunakan pendekatannya kualitatif, kemudian ada proses triangulasi dan lain sebagainya. Itu yang mesti kita pelajari dari artikel. Saya yakin kalau nanti Anda biasa membaca artikel itu, wah, wawasan Anda itu semakin luas. Karena kalau saya melihat dari buku-buku yang ada di Indonesia itu sempit sekali pembahasannya. Tapi kalau Anda memang punya keterampilan berbahasa Inggris yang baik, saya anjurkan mencoba mereview artikel ini. Kemampuan bahasa Inggris Anda, terutama vocab Anda akan meningkat ya. Saya jamin 100% ya. Kalau sering baca artikel seperti ini, nah semestinya mungkin di program di HMP itu ada kajian artikel secara rutin ya Mbak Mas ya. Karena itu membiasakan Anda untuk melihat, membuka cakrawala Anda. Wah, ternyata masih, kalau saya merasa ya, saya sekolah S3 itu merasanya tambah bodoh. Karena apa? Ternyata banyak hal yang belum bisa saya pelajari. Ya Allah, ilmunya Allah itu luar biasa, luas sekali. Kita itu seujung kuku aja nggak ada, butiran debu aja saya merasa masih lebih kecil lagi gitu ya. Karena itu tadi, ilmu yang belum kita ketahui itu banyak sekali yang belum kita pahami. Nah, saya juga makanya ini mengajak semuanya dari satu perkuliahan ini untuk mencoba mereview artikel. Terima kasih Mbak Ariska sama Mbak Nurul, tadi Mas Gayu sama Mbak Hanun ya sudah presentasi untuk hari ini. Kita berikan aplaus bersama. Pokoknya rame weh. Oke, minggu depan berarti kita akan melanjutkan ke model kontenan sama CSE UCLA ya. Oke, saya rasa kalau misalnya Anda nanti sudah terbiasa, mungkin awal-awal ngelembur-ngelembur ya untuk mereview artikel ini, tetapi kalau sudah dapat nemu suatu ilmu yang baru, saya yakin nanti Anda akan bangga ya. Wah, keren, aku dapat ilmu baru ini ya, menemukan sendiri, Eureka, saya menemukan sesuatu teori baru. Dan itu kalau misalnya saya ingin nanti ini jadi satu buku ya, jadi dari kumpulan hasil review Anda nanti jadi satu buku, bisa dijadikan contoh, nanti implementasinya, proposalnya nanti bisa buat amal jariah kita ya, dari ilmu ini nanti bisa diturunkan ke adik-adik kelas Anda nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah lewat 6 menit dari jam 9 lewat 10 menit.
Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaiannya bila masih ada yang kurang berkenan. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat yang belum review ya. Keren kalau Anda bisa review. Monggo, saya izin keluar.